Iya emang orang ngerti cek kakak. Ih, gini bablas. Yang sore di. Hari ini kita mau ke pasar, teman-teman. Pasar Sri. Oh, gimana tutup ding? Ya. Itu udah positif ada itu sopannya. Mau nitipin bocil ke tetangga, ya. tapi bocilnya nggak mau karena Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel Maya Bekani. Karena saking adoh ya. Pagi hari ini kita mau jalan-jalan ke pasar ya guys, mau belanja ke pasar Sri Menanti. Kalau pasar Galang Tinggi itu adanya hari Senin, tapi kalau pasar Sri Menanti itu adanya di hari Jumat ya guys. Sudah ada jadwalnya. Jaraknya entah berapa kilometer ya guys, tapi kalau ditempuh pakai waktu itu setengah jam baru sampai di pasarnya. Jadi kalian tahu kan kira-kira sejauh mana perjalanan kita ini. Untungnya si bocil tadi nggak jadi ikut karena alasan demi keamanan ya guys, jadi bocilnya nggak diajak, sengaja dititipkan ke tetangga. Ini dia jalannya seperti ini lumayan nanjak. Dan kanan kirinya itu dipenuhi oleh semak-semak ya guys. Di sepanjang jalan yang kita lalui juga ini nggak ada penerangan sama sekali. Jadi kalau malam-malam lewat jalan ini pasti gelap gulita. Ini dia guys, kantor kepala desanya seperti ini. Ini sudah dekat dengan pasarnya dan ini kita sudah sampai di pasarnya, sedang mencari tempat buat parkir motor. Sebenarnya bisa aja kita itu parkir di jalannya, tapi karena takut motornya hilang, ragu-ragu, jadi kita pilih buat parkir di dalam. Setelah kita selesai parkir, ini kita langsung mengawali perbelanjaannya dengan sayur-sayuran. Pasarnya lebih ramai dan sedikit lebih luas dibandingkan pasar Galang Tinggi yang kemarin. Yuk kita nyerang daging sapi dulu. Kan aku udah janji kalau kesini dibeliin daging sapi kita bikin rendang. Yuk. Sebenarnya saya dan suami itu tidak mau memberatkan mereka untuk membeli daging sapi ya guys. Makan seadanya pun kita berdua mau. Tapi balik lagi karena ini adalah janjinya Wari. Seperti yang kalian tahu, janji adalah hutang yang harus dibayar ya guys. Dan menurut saya juga kalau janjinya ini nggak ditepatin bisa jadi beban pikiran. Karena ini juga salah satu bentuk mungkin kebahagiaannya mereka karena kita sudah datang ke tempat mereka juga. Karena selama usia pernikahannya Wari dan Eko, hanya bapaknya yang pernah nganterin si Wari dan Eko ke Palembang. Itu pun hanya untuk mengantar dan sebentar aja ya guys. Dan setelah 8 tahun kemudian, inilah baru kami bisa berkunjung ke rumah mereka. Seperti yang kalian lihat ya guys, ini pasarnya rame. Sebenarnya tadi tuh kita ada keliling-keliling buat belanja yang lain. Sempet cari kencur juga, tapi sangat susah di sini cari kencur. Tapi alhamdulillah ada yang jual. Karena orang-orang di sini sangat jarang banget pakai yang bumbu-bumbu rempah gitu, pakai kencur, pakai jahe, lengkuas, itu jarang.
Itu pun satu pasar hanya satu orang yang jual kencur. Dan ini kita sudah sampai ke tempat tujuan pembelian daging sapinya. Alhamdulillah belanjanya selesai dan ini saatnya kita pulang. Tapi sebelum kita pulang ya guys, kita mau mampir dulu, mau beli bakso. Katanya ini tempat bakso yang paling enak kata orang-orang sini. Makanya kita mau nyobain beneran enak apa enggak. Tapi ya guys, ngomong-ngomong ada hal yang bikin saya itu heran. Contohnya di tempat bakso ini, semua alat yang buat menyajikan bakso itu, entah mangkok atau piring atau gelasnya pun itu semua bahannya plastik. Tapi kemungkinan semua penjual makanan di sini itu kayaknya alatnya itu pakai plastik ya guys. Jangankan di tempat warung makannya, di rumah adik aku aja itu kebanyakan plastik-plastik, jarang ada yang itu beling-beling, yang kebanyakan yang beling itu gelas. Soalnya gelas kan buat apa? Buat bikin kopi ya. Itu keheranan saya yang pertama ya guys. Yang keduanya, kebanyakan orang di sini itu nyuci peralatan dapurnya pakai sabun colek yang merek Ekotet gitu. Yang bikin heran itu walaupun nyuci peralatan dapurnya pakai sabun colek, tapi di piring atau di peralatan dapurnya itu nggak ngebekas, nggak ninggalin bau yang tajam gitu loh guys. Padahal kan sabun colek kalau di tempat plastik itu, perkakas plastik itu baunya susah hilang ya guys, tapi kalau di sana nggak ada bau sama sekali. Selama saya di sana saya juga nggak lihat sabun cuci piring yang cair-cair itu, yang biasa terkenal itu ya guys. Saya kayaknya nggak pernah lihatnya itu sabun colek kebanyakan. Terus keheranan yang ketiga guys, biasanya kan kita manggil ke penjual itu kan Pak, Bapak, Ibu gitu ya. Tapi kalau di sana enggak guys, kalau di sana walaupun orangnya sudah beruban, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, di sana itu panggilnya kakak. Itulah yang bikin saya heran guys. Tapi ya sudah lah ya guys. Lanjut aja, ini kita jalan pulang. Kalian lihat kan pemandangannya sangat bagus, sangat cerah. Di sini tuh walaupun cuacanya panas kayak gini, tapi udaranya sejuk guys. Apalagi kalau malam itu sudah pasti dingin. Sampai ke air-airnya pun dingin banget guys. Walaupun cuaca terik matahari panas, tapi air tetap dingin, gak ada anget-angetnya. Apalagi kalau hujan, udah pasti itu kemerenyes. Yang pasti karena di sini itu alamnya masih bagus, masih banyak pepohonan, jauh juga dari polusi. Makanya di sini itu udaranya sangat segar banget. Apalagi ya guys, kalau lagi musim pohon kopi itu berbunga, kembang-kembang itu pasti wangi banget. Ya lupa tuh. Ya mas. Ya sudahlah, karena kita lapar habis belanja ya guys. Ini kita mau makan baksonya yang beli tadi. Kita mau nyobain, dan ini harga 10 ribuan dapat 4 bakso. 1 besar, 3 kecil, dan ada potongan beberapa tahunya. Ya kalau rasa memang enak ya guys. Ya rasa bakso pada umumnya yang segar gitu. Oh ya guys, tadi itu di warung baksonya ada menu seblak. Dan makanan seblak di daerah ini itu lagi booming-boomingnya loh guys. Padahal kan kalau di Jawa udah dari dulu banget ya, udah dari saya kecil juga ada tuh namanya seblak. Tapi kalau di sini itu baru rame ya guys. Berarti perjalanan seblak sampai ke Palembang ini lumayan lama juga ya guys. Soalnya udah bertahun-tahun, tapi di sini baru ada menu seblak gitu.
Ini dia penampakan bocil yang tadi pagi ditinggal dan sekarang lagi menikmati baksonya. Dia makan sendirian dan habis, guys. Ini ditemenin sama budeknya. Selesai makan baksonya, ini kita lanjut kupas-kupas ya guys. Kita mau persiapan bikin rendang. Selamat menonton buat kalian semua, tapi jangan lupa subscribe dulu ya guys. Jangan lupa komentar, like, dan share video saya. 136.000 kalau nggak salah. Arep! Si kuping apa cantolan ya? Nalena. Aku rasa takut gitu nari beri bayar orang saya beri. Ya orang mas dek orang saya takut aku berinya mbak orang hati saya kan seneng. Makan apa kamu? Bahasa negara. Oh, 105. 105.000. Enggak banget sih. Gendoi loh, duit loh. 105.000. Susu 5.000. Terima kasih. Oke, gue. Iya emang orang arti cek. Ih, kene bablas. Yang isoren di. Pengen sih priwe iki ya. Oh, gimana tutupnya, Ding? Iya. Oke. Terus. Wis. Ya walaupun nang gunung ya, blender nganggone. Tapi boleh lampunya ya. Ya nggak boleh lah, belum matang ini. Belum matang. Belum matang. Makanlah kalau mau. Ya makanlah kalau mau, ambil. Ambil kalau mau, Mama. Ambil. Bukan yang itu, yang ini. Kamu mau ini? Ya banyak. Ini nggak habis. Masa udah dipangan? Makan, coba makan. Mama. Enak? Enak nggak? Makan kalau enak. Enak? Mantap? Gimana mantapnya? Mantapnya gimana? Gini. Walaupun orang sekolah lu Andara kan tetap belajar. Harus. Iya kayak kurang minyak. Wis. Mau geng lengan maning. Tripod. Nih, bisa berdiri. Sayang dulu mamanya. Sayang. Lima udah teh mah? Alhamdulillah guys, akhirnya Wari bisa kesampaian bikin rendang daging sapinya ya. Akhirnya lunaslah sudah hutang janjinya.
Untuk keluarga Eko dan Wari, terima kasih sudah menerima kami dengan baik. Tapi mohon maaf karena kedatangan kita berdua sudah merepotkan kalian. Ini dia ada anak gadisnya yang baru pulang habis main, pulang-pulang minta makan, katanya lapar. Jadi alhasil dikasih bakso. Tapi dia makan baksonya pakai sayur terong, guys. Tapi ngomong-ngomong soal terong ya guys, di sini kan ada terong yang bulat gede warnanya putih itu. Dimakan buat lalapan mentah-mentah itu enak, tapi sehabis makannya itu mulut kita tuh jadi rasanya kayak habis makan getah gitu loh, nggak selesai-selesai hilang rasa getahnya itu. Untuk rasa memang enak, rasanya enak kayak terong umumnya gitu. Tapi kalau untuk dimasak, Tapi kalau untuk versi matangnya di lidah saya sendiri itu rasanya getir gatal gitu ya guys. Soalnya tadi saya nyobain masak terong warna putih ini karena penasaran. Kata Wari itu kalau orang sini masak terongnya digoreng dulu. Karena kalau langsung di sayur itu rasanya nggak enak. Jadi digoreng dulu sampai mateng. Terus baru disayur seperti biasanya. Sampai di sini dulu videonya ya guys. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel saya, di-subscribe dulu ya guys channel Maya Migunaninya. Like, comment, dan share ya guys. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian di waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.